Untuk membahas perkembangan situasi di kota Wamena dan penanganan pengungsi, kami telah tersambung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melalui Skype. Selamat malam Pak Kamal, bagaimana situasi terakhir di kota Wamena? Selamat malam Mbak Fitri. Situasi terakhir di Wamena cukup kondusif. Setelah kita beberapa hari yang lalu kita melakukan aktivitas dalam rangka untuk memberikan pelayanan keamanan, kegiatan kepolisian dan TNI, melaksanakan pengamanan di titik-titik objek vital, kemudian melaksanakan patroli secara kontinu skala besar untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Terus kemudian komunikasi yang dibangun baik tingkat distrik maupun tingkat kabupaten, dan tadi dilaksanakan pertemuan untuk di tingkat kabupaten untuk beberapa tokoh bertemu dari elemen pimpinan adat, kemudian elemen-elemen tokoh-tokoh dari masyarakat paguyuban, datang sekitar ratusan orang untuk menyampaikan komitmen untuk menjaga situasi Wamena untuk tetap kondusif. Perlu kami informasikan bahwa Wamena ini adalah kota tua di mana transportasi di Pegunungan Tengah itu rutenya ketika dari Jayapura dengan pesawat, maka dari Wamena ke beberapa kabupaten itu menggunakan transportasi darat, meskipun juga ada pesawat seperti ke Tolikara, ke Lanijaya, ke Mamboramo Tengah, ini menggunakan bisa jalur darat. Maka dari itu kemarin kita dapatkan pengungsi yang ada di beberapa titik, termasuk di Kodim, di Polres, kemudian tempat ibadah baik di gereja maupun di musola itu sekitar 800-an. Ternyata setelah di-cross-check dengan data yang ada bahwa memang warga yang di Wamena sendiri itu sekitar 5.000 sekian sekarang. Jadi sisanya itu ketika pas peristiwa itu terjadi, di mana masyarakat di Pegunungan Tengah dalam perjalanan rute baik dari Jayapura ke tempat tujuannya yang pada saat itu di Wamena, atau ketika dari beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah mau ke Jayapura pas terjebak di Wamena. Maka dari itu warga masyarakat yang ada di Wamena seperti tadi disampaikan oleh Dan Lanut, makanya transportasi dibantu oleh Hercules yang ada di sana untuk mobilisasi. Pak Kamal? Yang iya. Ya, berbicara mengenai situasi yang tadi Anda katakan di kota Wamena yang sudah kondusif, indikatornya seperti apa Pak? Indikator situasi kondusif itu ketika aktivitas masyarakat mulai nampak. Jalan raya sudah mulai banyak dilalui masyarakat, baik jalan kaki, menggunakan sepeda motor dan mobil. Terus kemudian pertokoan sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, kemudian barang dagang lainnya untuk aktivitas kehidupan sehari ini. Nampak sekali bahwa di beberapa jalan itu para penjual atau pedagang sudah membuka tokonya, itu sudah nampak. Terus kemudian perkantoran kemarin hari Jumat sudah clear bahwa beberapa hari setelah hari Senin itu terjadi pengerusakan, kemudian Selasa, Rabu sampai Kamis itu kemarin sudah dilakukan pembersihan puing-puing yang rusak, kemudian baik yang terbakar sudah dirapikan dalam arti kata untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat ketika melihat situasi dan kondisi nampak banyak bekas-bekas kebakaran. Maka dari itu upaya TNI Polri Ya, Pak Kamal, informasi mengenai perkembangan situasi di Wamena ini masih akan kami lanjutkan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Kamal, tadi Anda katakan mengenai indikator situasi kondusif di Wamena, aktivitas perkantoran kemudian sudah kembali normal, aktivitas warga dan juga aktivitas ekonomi juga sudah kembali normal. Artinya harus kita garis bawahi juga, apakah aksi kriminal ataupun kerusuhan juga sudah tidak ada lagi? Kerusuhan sudah tidak ada lagi. Jadi aktivitas warga itu sudah nampak di mana-mana. Terus kemudian komitmen yang dibangun oleh para tokoh masyarakat yang ada di kota Wamena itu sudah mereka sampaikan komitmen bersama-sama untuk bagaimana menjaga situasi Kamtibmas di Wamena ini menjadi lebih kondusif. Karena apa? Wamena ini kota tua. Terus kemudian warga masyarakat di Pegunungan Tengah itu menggunakan akses Wamena.
ketika di Wamena ini ada masalah, barang tentu ini akan berpengaruh pada kabupaten-kabupaten di Pegunungan Tengah. Meskipun kita tahu bahwa untuk ke Wamena dari Jayapura itu bisa kita lalui darat. Namun ketika hujan terhambat, tidak semua jalan. Ya, Pak Kamal. Ya. Ya, Pak Kamal, untuk hari ini ada data mengenai 2.600 warga yang mendaftar untuk mengungsi, sementara situasi di Kota Wamena sudah kembali kondusif. Apakah warga masih kemudian ingin kemudian mengungsi ke keluar Wamena atau bagaimana? Jadi sampai saat ini ada berapa warga? Data terakhir tidak sampai sedemikian, namun kita coba untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Memang sekarang ada sekitar 5.000 lebih sekian. Jadi warga masyarakat yang ada di sana itu memang rumahnya dibakar, terus kemudian rumahnya dirusak. Itulah yang menjadi kendala ketika perlu kehidupan yang lebih baik ke depan. Maka dari itu pemerintah daerah sedang mengambil solusi untuk bagaimana mengatasi untuk pembangunan warga-warga masyarakat yang rumahnya dibakar dan rumahnya rusak itu sendiri. Maka dari itu pertemuan itu selalu dilakukan oleh Bupati, oleh Kapolres dan Dandim dengan beberapa tokoh masyarakat untuk bagaimana meyakinkan masyarakat itu tetap berada di Wamena. Terus kemudian kita juga tim trauma healing dari Polda Papua juga hadir di sana untuk memberikan trauma healing untuk kepada keluarga yang saat itu menerima musibah agar mental psikisnya ini kembali pulih. Karena ketika melihat barang-barang yang ada terbakar dan sebagainya ini kan tentu perlu pemulihan. Dan pemulihan secara psikis ini kan tidak cepat mungkin. Maka dari keberadaan adik-adik Poluan yang sudah beberapa hari di Pegunungan Tengah untuk memberikan keyakinan pada warga masyarakat untuk menggugah spesies diri warga Wamena untuk tetap bagaimana hidup berdampingan secara bersama-sama untuk membangun kota Wamena yang lebih baik. Baik, Pak Kamal, artinya bagaimana juga meyakinkan warga bahwa setiap warga yang ada di Wamena ataupun di Papua ini memang keamanan dan kenyamanan dari warga masing-masing ini kemudian dijamin oleh aparat keamanan? Ya, tentu kita dengan keberadaan aparat patroli dengan skala besar, kemudian ada beberapa aparat di titik-titik yang dianggap rawan, tentu ini salah satu untuk meyakinkan bahwa warga masyarakat itu terlindungi oleh negara. Kepolisian dan TNI atas nama negara hadir untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Itu yang perlu kami kuatkan kepada seluruh warga masyarakat yang di Papua maupun yang ada di Wamena itu sendiri. Ketika itu nampak, maka tentu para pelaku akan menghindar dari aparat kepolisian. Baik, kita harapkan situasi kondusif di Wamena ini akan memang seterusnya berlangsung. Terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.